Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metode iterasi Gauss-Seidel. Di sini kami akan memaparkan tentang materi Gauss-Seidel serta menjelaskan program-program menggunakan aplikasi MATLAB serta Microsoft Visual Basic. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami di sini ada Alif Hilmi Nur Hakim, Fadli Abdul Sadam saya sendiri, lalu Ferry Rivaldi serta Yadi Mustaqim. Oke, lanjut pembahasan kali ini. Yang pertama di sini ada membahas tentang teori serta contoh soalnya. Lalu yang kedua penyelesaian dengan menggunakan program, yaitu Visual Basic serta MATLAB tadi. Dan yang ketiga adalah pembuktian menggunakan Excel. Selanjutnya, sistem persamaan aljabar linear akan dijelaskan oleh saudara Alif Mangali. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang sistem persamaan aljabar linear dulu. Sistem persamaan aljabar linear itu memiliki bentuk layaknya sistem persamaan linear lainnya. Nah, kemudian akan dirubah menjadi sebuah matriks seperti yang di kanan ini. Lalu untuk mencari sistem persamaan aljabar linear ini ada beberapa banyak metode yang bisa digunakan. Namun pada kali ini kami akan menjelaskannya dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Apa sih iterasi Gauss-Seidel itu? Iterasi Gauss-Seidel merupakan salah satu cara atau metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif. Biasanya iterasi Gauss-Seidel digunakan untuk sistem yang besar atau ratusan. Iterasi Gauss-Seidel itu digunakan apabila metode eliminasi sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali. Nah, di sini ada bentuk dari metode iterasi Gauss-Seidel yang dimana bentuk SPL dirubah dalam XN sama dengan bilangan-bilangannya. Nah, iterasi yang pertama itu dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama dengan 0, dihitung nilai X1-nya, lalu dihitung X2 sampai dengan X1 adalah hasil sebelumnya, dan X3 sampai Xn sama dengan 0, begitu seterusnya sampai dihitung Xn-nya dengan X1 sampai Xn-1 yang merupakan nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi ini diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X konvergen. Nah, berikut ada contoh soal iterasi Gauss-Seidel yang akan dijelaskan oleh Saudara Ferry. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian iterasi Gauss-Seidel. Persamaan di atas diubah bentuknya menjadi X sama dengan 5 min Y plus Z per 3, Y sama dengan 20 min 4X plus 3Z per 7, Z sama dengan 10 min 2X plus 2Y per 5. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal Y0, Z0 sama dengan 0. Sehingga iterasinya menjadi X1 sama dengan 5 min Y0 plus Y0 per 3 sama dengan 5 min 0 min 0 per 3. Diperoleh 1,666667. Kemudian untuk Y1 sama dengan 20 min 4X1 plus 3Z0 per 7 sama dengan 20 min 4 kali 1,6 0 per 7 diperoleh 1,90476. Kemudian untuk Z-nya sama dengan 10 min 2X1 plus 2Y1 per 5 sama dengan 10 min 2 kali 1,66667 plus 2 kali 1,90476 per 5 diperoleh 2,09524. Di PPT ini hanya mencapai satu iterasi. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya lebih lanjut menggunakan Excel. Di sini diberikan nilai awalnya pada X, Y, Z itu 0.
Kemudian kita akan menghitung pada iterasi ke-1, X sama dengan 5 min Y plus Z per 3. Nilai Y-nya itu 0 dan Z-nya itu 0. Sehingga diperoleh 1,6667. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 20 min 4 kali X. X-nya itu 1,6667. Ditambah 3 kali Z, yaitu 0 per 7 sama dengan 1,90476. Kemudian untuk Z-nya sama dengan 10 min 2 kali X. X-nya itu 1,6667 plus 2Y. Y-nya itu 1,90476 per 5. Nya 2,09524. Kemudian untuk nilai error pada variabel X, Y, Z-nya di sini menggunakan fungsi ABS atau absolut dari nilai iterasi sesudah dikurang iterasi sebelum, yaitu 1,6667 dikurang 0, maka diperoleh hasilnya 1,66667. Kemudian untuk E, Y, EZ pun sama langkahnya. Di sini ada error keseluruhan menggunakan fungsi sama dengan max dari EX sampai EZ, sehingga diperoleh hasilnya 2,09524. Di sini ada keterangan yaitu lanjutkan dan berhenti. Jika menggunakan fungsi if, jika errornya kurang dari 0,0001, maka berhenti proses iterasinya. Apabila selain itu, maka lanjutkan. Untuk iterasi 2 dan selanjutnya, kita hanya tinggal melakukan drag maka diperoleh hasilnya seperti ini. Pada iterasi ke-11 terdapat keterangan berhenti, yang berarti nilai errornya sudah lebih kecil dari 0,001 dan diperoleh nilai akhir pada X sama dengan 1,50603. Kemudian untuk Y 3,13251 dan untuk Z sama dengan 2,65059. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian program menggunakan metode Microsoft Visual Basic. Yang pertama itu kita harus membuat terlebih dahulu GUI-nya. Di sini ada text label, serta ada list, dan ada comment. Tujuannya ini untuk menampung bilangan-bilangan yang kita masukkan nantinya. Nah, di sini ada command run, clear, serta cancel. Pertama, cancel terlebih dahulu. Nah, cancel ini jadi menunjukkan ketika kita memencet cancel diklik, maka programnya akan berakhir. Kita nyatakan cancel, maka akan berakhir. Lalu di sini ada clear. Clear ini tujuannya untuk membersihkan bilangan-bilangan atau yang telah terisi nantinya setelah di-run pada di list 1 sampai dengan 5 serta di penyelesaian teks 13, teks 14 serta teks 15 akan dihapus itu. Dan di bagian run ini saya mendefinisikan terlebih dahulu si nilai A bernilai double, XYZ bernilai double, Y1, Y2 dan Y3 bernilai double, nilai N atau jumlah iterasinya bernilai double, nilai E atau batas toleransinya bernilai double, serta nilai C atau error yang akan dihasilkan nantinya bernilai double. Nah, di sini A11, A21, A31 ini berurutan ya, sesuai dengan ini. Kita lihat
A11 itu teks 1 kita jadikan sebagai teks. Jadi tujuannya agar dapat diisi teks gitu. Kita lihat di sini, ini adalah namanya teks 1. Sehingga kita definisikan si teks 1 ini sebagai A11 serta seterusnya gitu, sampai A34. Di mana A34 itu baris ketiga kolom keempat, yaitu teks 12. Teks 12 sebagai didefinisikan sebagai teks. Lalu di sini ada pengsetan gitu ya. N-nya saya set sebagai 500, jumlah iterasi maksimalnya, serta nilai errornya di sini sesuai dengan soal, yaitu 0,0001 atau 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi nilai maksimal iterasi serta toleransinya kita dapat set sendiri di bagian program ini gitu. Lalu kita definisikan saat menjalankan program yaitu sebagai 000. Contohkan terlebih dahulu. Dan tadi itu 3 plus 1 min 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Dan ketika kita pencetan gas, maka akan muncul hasil si iterasinya di bagian list ini. Kita dapat lihat di sini. Nah, jadi iterasi ke-0 ini kita kita tetapkan tuh si list 1 sampai dengan 5-nya sama dengan 0. Lalu kita lakukan pendekatan awal yang dimana si X2 serta X3-nya atau bisa kita katakan Y dan Z-nya itu sebagai 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus ini dapat dari mana? Rumus ini dapat dari persamaan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Alif, yaitu di bagian sini. Ini sampai dengan N. Lalu hasil-hasil X, Y, Z ini akan dimasukkan ke dalam list iterasi pertama dengan nilai errornya masih 0 gitu. Lalu Y1, Y2 dan Y3-nya ini untuk memasukkan nilai si X, Y, Z-nya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengingat sebelumnya yang akan digunakan untuk mencari nilai errornya. Apakah sudah sesuai gitu si nilai X yang sedang dilakukan iterasi dengan nilai X yang sebelumnya sudah diketahui, bukan hanya untuk X tapi Y dan Z juga. Yang lalu di sini akan ada C, SQR sama dengan C, yaitu fungsi akar ya, yang akan dimasukkan ke dalam list 4, yaitu list error. List 4, list error. Lalu di sini ada fungsi utamanya for, itu ketika I-nya adalah 1 sampai dengan N, N-nya ini jumlah itu ya, iterasinya. Jika C kurang dari E, itu nilai errornya lebih kecil daripada nilai batas toleransi, maka X, Y, Z-nya ini akan berhenti. Dan seterusnya, ini sama seperti rumus yang sebelumnya, itu akan dimasukkan ke X, Y, Z, dan seterusnya. Programnya sebenarnya sama sih, logikanya hanya diulang-ulang saja. Gitu. Yang tujuan yang pertama ini melakukan pendekatan awal, lalu yang ini melakukan iterasi kedua, lalu yang ini melakukan iterasi ini pertama, ini kedua, serta ini ketiga dan seterusnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Gitu. Lalu ketika kita pencet clear, maka sesuai program yang tadi, si list 1 sampai dengan 5 akan dihapus, serta si teks 13 sampai 15-nya akan dihapus. Dan ini juga dapat diedit. Nah, gitu. Oh ya, ini khusus untuk 3 persamaan. Jadi untuk 5 kita harus menambahkan lagi si teks box-nya ini. Oke, mungkin cukup sekian dari program GUI Microsoft Visual Basic dengan metode Gauss Seidel. Untuk selanjutnya mungkin menggunakan aplikasi MATLAB. Saya izin stop share screen dulu.
Untuk menggunakan MATLAB akan dijelaskan oleh saudara Yandi. Start recording. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang digunakan untuk mencari solusi persamaan linear dengan metode. Ya, software yang saya gunakan di sini adalah MATLAB. Kira-kira isi programnya seperti ini. Nah, jadi ketika program ini pertama dijalankan, kita harus memasukkan matriks A. Nah, matriks A itu didapat dari koefisien-koefisien dari sistem persamaan dari soal. Misalkan soal kita tadi punya 3x plus y min z sama dengan 5, 4x plus y min 3z sama dengan 20, dan seterusnya. Kita buat dulu persamaan ini dalam bentuk matriks. Kira-kira matriks A ini bentuknya seperti ini, 3, 1, min 1, 4, 7, min 3, 2, min 2, 5. Nah, ini didapat dari koefisien persamaan ini. Kemudian kita disuruh memasukkan vektor C. Nah, vektor C ini konstanta hasil luas kanan tiga persamaan ini. Kan konstantanya itu adalah 5, 20, 10. Jadi kita masukkan angka 5, 20, sama 10. Kemudian setelah di enter, kita disuruh memasukkan toleransi error dari soal. Toleransi errornya itu sebesar 0,0001. 0,0001. Didapatlah iterasinya 11 kali dengan nilai X 1,5, 3,1. Nah, penjelasan programnya mungkin algoritma ini digunakan untuk mendefinisikan panjang elemen vektor C. Kemudian X zeros n,1 digunakan untuk mendefinisikan nilai X atau nilai X, Y, Z atau solusi awal. Nah, jadi awalnya itu solusi X, Y, Z-nya itu adalah 0, 0, 0. Kemudian error eval dengan once and digunakan untuk mendefinisikan nilai error 1, 1, 1. Nah, kemudian pada baris ke-22 sampai 29 ini digunakan untuk mengecek apakah sistem matriks A ini dominan secara diagonal. Nah, maksudnya dominan secara diagonal itu adalah syarat agar solusi sistem persamaan itu konvergen. Nah, yang dimaksud dengan dominan diagonal itu diagonalnya harus sama atau lebih besar dari jumlah semua koefisien pada baris itu. Dan minimal satu baris harus memiliki diagonal yang lebih besar dari jumlah koefisien pada baris itu. Nah, lanjut iterasi 0, ya berarti iterasi kita dimulai dari 0. Masuk ke proses iterasi, yang pertama dilakukan adalah masuk ke fungsi kondisi, di mana ketika nilai maksimal dari error eval itu lebih dari nilai proses yang pertama itu didapat, misalkan hasil X-nya itu 1,6, Y-nya itu 1,9, dan Z-nya itu 2,095. Nah, ini didapat dari tadi metode yang bahwa xn itu sama dengan bn min ax dan seterusnya. Ini diringkas lagi, kita mempunyai persamaan seperti ini. Xi sama dengan 1 per ai dikali bi dikurangi jumlah dari ai, j dikalikan dengan xj. Nah, persamaan ini kita buat dalam bentuk algoritma di MATLAB menjadi kurang lebih seperti ini. Xi sama dengan dikurangi sum atau jumlah dari a, j dikalikan x yang sebelumnya. Terus dibagi dengan nilai dari a, matriks a, i. Nah, dapat nih hasil tadi yang
hasil iterasi yang pertama 1,6, 1,6 nih misalkan. Kita lanjut untuk mencari iterasi yang kedua itu menggunakan nilai tadi yang iterasi sebelumnya, yaitu 1,6, 1,9, dan 2,09. Ya begitu seterusnya hingga nilai errornya sama dengan atau kurang dari nilai toleransi. Nah, nilai errornya itu ditentukan oleh nilai mutlak dari hasil iterasi yang pertama, misalkan hasil iterasi yang kedua dikurangi iterasi yang pertama. Misalkan nih error dari iterasi kedua itu 1,7 dikurangi 1,667, kira-kira kan masih lebih dari toleransi nih, masih dari batas toleransi, maka kita akan melakukan iterasi yang ketiga. Didapat nilai exceeded-nya begini kurang lebih. Nah, terus ditentuin lagi errornya, dapat dari nilai x yang ketiga dikurangi dengan x yang didapat dari iterasi kedua. Nah, itu seterusnya hingga nilai errornya sama dengan atau kurang dari nilai toleransi. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari iterasi Gauss-Seidel menggunakan program MATLAB. Oke. Jadi kesimpulannya itu metode iterasi Gauss-Seidel ini memiliki hasil yang sama gitu pada iterasi ke-11 dengan menggunakan metode Excel, menggunakan tadi GUI, Visual Basic, serta menggunakan metode MATLAB. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.